Sesaat lagi seluruh pasukan pengibar bendera pusaka ini akan kembali ke tempat semula. Seluruh pasukan 17, 8, dan 45 ini akan melaporkan kepada Presiden bahwa bendera telah paripurna dikibarkan. Undangan disilakan duduk kembali. Ya saudara, setelah pengibaran bendera ini usai, maka para pasukan pengibar bendera pusaka akan bertugas kembali untuk menurunkan bendera pada sore hari nanti. Dan yang bertugas pada sore hari nanti adalah pasukan Nusantara, maksud kami. Laporan kami langsung dari Istana Merdeka Jakarta dalam prosesi detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62. Telah kita lihat lagi upacara berjalan dengan cukup lancar, hikmat dan sempurna. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia. Dan kini kita kembali bersama Bung Iwan dan Nadine di Monas dalam program Merdeka Negeri. Ya, itu tadi laporan rekan Hanung Rais, upacara detik-detik peringatan detik-detik proklamasi Indonesia yang ke-62 dari Istana Merdeka. Mantan Putri Indonesia tahun 2006. 2005, maaf, Nadine. Sekarang Putri Indonesia tahun 2007. Putri. Bagaimana Nadine pas tadi? Pernah punya pengalaman nggak yang terkait dengan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia? Iya, melihat tadi gagahnya para pelajar itu benar-benar mengingatkan saya waktu 17 tahun waktu SMA. Saya bacain teks proklamasi dan yang saya rasakan deg-degan, bangga menjadi warga negara Indonesia karena saya merasa dengan membaca teks proklamasi saya mewakili warga atau menjadi warga negara Indonesia. Luar biasa. Iya. Teks proklamasi ya, itu proklamasi. Nadine berusia 17 tahun, pernah ngalamin. Ya? Iya. Nah kalau Putri pernah nggak punya pengalaman mirip dengan upacara peringatan proklamasi? Kebetulan saya adalah paskibraka Kota Blitar tahun 2003. Oh, iya. Banyak sekali apa yang dikatakan Mbak Nadine, ada suatu rasa kebanggaan sekali mengibarkan sangsaka. Oh, Anda pasukan paskibraka? Pasukannya. Wow. SMA juga itu paskibra? SMA juga, SMA mulai kelas sampai kelas 3. Oh, selalu ikut setiap tahun? Iya, selalu ikut. Hebat. Putri, sekarang kuliah di teknik ya? Iya, di teknik industri. Di ITS. ITS Iya. Surabaya. Cerita sedikit dong mengenai ini. Sekarang cuti
atau tetap kuliah atau bagaimana? Nah, Sekarang karena jadwal dari Putri Indonesia sangat-sangat sibuk dan sangat-sangat padat, jadi saya cuti selama 1 tahun ke depan. Oke, yang udah kemarin nih untuk memberikan sedikit atau memberikan kontribusi kepada Indonesia, apa yang udah dilakukan kemarin? Kegiatan yang paling awal saya lakukan adalah menemani Miss Rio Mori untuk berkeliling di 5 kota di Indonesia. Di sana saya dengan Rio banyak sekali mengunjungi tempat-tempat wisata dan otomatis saya secara langsung memperkenalkan seperti inilah bangsa Indonesia, ragam-ragam wisata dan budaya yang ada. Dan dia sangat menyenangi, sangat menyukai dan sangat diharapkan sekali untuk bisa dibawa ke internasional dan diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas lagi di tingkat negara. Banyak sekali ya kegiatan yang di Putri Indonesia sendiri, ya kan ya? Yang pasti kelihatan Putri menikmatinya ya. Iya, Langsung sangat sibuk. menikmati. Tapi bagaimana nanti kuliahnya kalau ya karena kesibukan atau kalender yang padat sebagai Putri Indonesia bagaimana? Anda yakin bisa tetap dibagi waktu untuk kuliah? Oh, kuliah masih berhenti dulu 1 tahun. Oh, berhenti 1 ya, tahun. Berhenti 1 tahun dulu. Oke. Ya. Akan banyak kegiatan sosial yang akan dilakukan juga ya? Iya, tentunya kegiatan Terutama sosial pasti. juga mungkin terkait dengan upaya untuk membangkitkan atau memberi motivasi pada generasi muda, Iya. mungkin juga? Iyalah, pasti banyak. Iya. Oke. Ya. Jadi kita memang kelihatannya memang waktunya akan yang harus membatasi Iya. di pertemuan kita Padahal nanti banyak sekali yang masih mau Putri. dibicarakan ya. Iya, iya. Kita akan bertemu Oke. lagi dengan Anda ya, Putri Remaswati. Terima kasih Sama-sama. untuk bersama kami pada pagi hari Iya. yang istimewa. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ya. Di tugas-tugas selanjutnya ya. Ya, pemirsa masih ada liputan-liputan menarik sehubungan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-62. Kita masih bersama Nadine. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama Trans TV. Masih bersama saya Iwan Sudirwan. Ya, masih bersama saya Iwan Sudirwan dan Nadine. Kita dalam secara langsung dari kawasan Monas di depan Istana Merdeka, bahwa biasanya setiap kali upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Nadine ada rasa haru dan bangga sekaligus. Itu meliputi semua bangsa Indonesia, segenap komponen bangsa Indonesia, bukan saja kita yang berada di tempat ramai atau di kota, namun juga bahkan pasukan TNI yang berada di pulau terpencil di Samudra Hindia. Di mana itu? Di yang ada 15 orang itu ya, Betul. yang 15 orang selama 3 bulan mereka harus bertahan hidup Betul. ala kadarnya demi menjaga kedaulatan Indonesia. Iya, di tempat yang terpencil. tempat Bagaimana terpencil. keadaan mereka? Kita lihat ya. Kita simak bersama. Ya. Namanya Pulau Rondo, tapi karena bentuknya mirip tempurung kelapa, orang menyebutnya Pulau Tempurung. Untuk mengunjungi Pulau Rondo, dari kota Sabang perlu waktu 80 menit dengan kapal angkatan laut, atau sekitar 4 jam dengan perahu nelayan. Meski tanahnya subur, pulau seluas 3 km ini tidak dihuni penduduk. Selain berbukit, kondisi pantainya terjal hingga sulit digarati dari arah laut. Pulau ini juga rawan abrasi. Namun begitu, tempat ini dijaga 15 personil pasukan Batalion 6 Marinir Angkatan Laut. Setiap hari mereka berpatroli mengelilingi pulau dengan perahu karet atau berjalan kaki. Setiap pagi mereka juga mengibarkan merah putih di puncak Pulau Rondo. Salah satu itu adalah kemerdekaan negara. Jadi biarpun kami jauh di pulau terdepan, kami juga sudah bersyukur karena kami dapat melihat kemerdekaan RI ini. Tugas personil penjaga memang berat, apalagi mereka belum memiliki markas atau posko sendiri. Mereka masih menumpang di 2 rumah kopel milik penjaga mercusuar dari Kenavigasian Departemen Perhubungan. Selain tempat tinggal, air juga jadi persoalan. Untuk minum dan memasak, mereka mengandalkan bak penampung air hujan. Maklum saja, di sini belum ada sumur atau mata air tawar. Padahal air hujan tidak baik bagi kesehatan gigi dan tulang. Soal makanan tidak terlalu bermasalah. Kebutuhan logistik makanan dikirim seminggu sekali dari Lanal Sabang. Untuk tambahan lauk, mereka dapat berburu ikan di pinggir laut. Itu pun hanya dilakukan di waktu senggang saja.